Anda masih bersama Benang Merah. Mas Ramli, saya dengar dengan semakin ketatnya aturan, saat ini itu banyak pihak-pihak yang bisa merubah jenis senjata soft gun menjadi senjata senpi seperti asli. Iya. Apa benar? Iya. Jadi ada beberapa jenis unit yang memang polisi juga sudah beberapa kali melakukan penindakan. Memang ada. Jadi beberapa jenis tipe, bukan airsoft ya. Airsoft dengan airgun berbeda. Oke. Jadi tipe-tipe airgun yang bisa dirubah. Itu bisa dimodifikasi jadi senpi asli? Asalkan yang merubah ini memang memahami karakteristik pembuatan senjata api. Jadi tidak semua orang. Jadi yang dibutuhkan adalah ahli yang memang mengetahui karakteristik senjata api. Kinerja dan sistem kerja. Beda kan? Kinerja dan sistem kerja senjata api. Kalau dia mampu memahami itu dan memiliki peralatan, bisa. Dan itu banyak pesanan-pesanan seperti itu? Ya, banyak yang meminta, tapi kan tidak semua mau memberikan. Oke, baik. Terakhir, Pak Ali, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan ini semua? Ya, tentu pengawasan pihak kepolisian juga harus ditingkatkan, terutama di perbatasan Sulawesi, Filipina, perbatasan Kalimantan, Tawi-Tawi, Malaysia. Jadi sejauh yang saya pahami memang upaya-upaya untuk memasukkan senjata daripada luar ke Indonesia terus berjalan karena mereka sebenarnya trauma. Pernah satu ketika menggunakan rakitan tapi kemudian berdampak buruk ketika ditembakkan, triggernya tidak berjalan, chambernya pecah dan lain sebagainya. Yang kemudian yang terakhir ini mereka tidak pernah menggunakan senjata rakitan. Yang dipakai senjata otomatis pabrikan. Baik, Mas Wawan, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan ini semua, memberikan bagaimana pasokan senjata ilegal ini masuk kepada kelompok-kelompok radikal ini? Ya, memang kita harus melakukan pendekatan terhadap mereka, memotong jalur keuangan. Dia tidak punya duit, nggak bisa apa-apa. Dan kita lihat bahwa makin kesini kan kelompok-kelompok radikal kelihatan sekali bom-bomnya juga kecil-kecil, karena memang mereka pasokannya sudah mulai berkurang. Di samping itu juga untuk logistik hari-hari, untuk pelarian, untuk dia melakukan kontak komunikasi kan makin mengecil. Dengan memotong mata rantai pasokan keuangan, di mana mereka kan juga ada yang patungan, ada yang kiriman dari sejumlah simpatisan di dalam maupun di luar negeri, dengan dipersulit itu maka akses untuk membeli senjata makin susah. Dan dengan demikian diharapkan mulai terkikis. Kalaupun mereka sudah punya senjata, tapi tidak ada pemasok amunisi karena kekurangan keuangan, maka dia juga tidak bisa menggunakan itu. Dan kita lihat upaya mempresur kelompok Santoso misalnya, memotong logistiknya juga kehabisan mereka amunisinya itu. Dan satu persatu bisa dipatahkan. Dan kita ingin bantuan bersama masyarakat, karena tanpa dukungan partisipasi masyarakat, maka rasanya susah ini, karena memang begitu luasnya jalur yang bisa mereka masuki. Terakhir Pak Agus? Iya, Bapak Kapolri tahu betul apa yang harus kami hadapi. Pak Tito paham dengan kondisi yang ada, terutama beliau pernah lama di Densus yang bertugas memerangi ataupun mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa radikalisme ini. Jadi beliau memerintahkan kepada seluruh jajaran meningkatkan intensitas dan kuantitas pelaksanaan patroli perairan. Dengan keterbatasan yang kami miliki, kami tingkatkan. Juga memberdayakan nelayan-nelayan yang ada di sekitar wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, Babin Kamtipmas. Babin Kamtipmas kami upayakan saat ini satu desa satu babin. Babin Kamtipmas maksud saya. Nah, ini diberdayakan, bekerja sama dengan masyarakat, apa tadi yang disampaikan oleh Pak Wawan, betul sekali. Dengan 400.000 personil kami tidak akan mampu menguasai 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia. Kami juga berterima kasih sampai dengan saat ini dukungan masyarakat kepada kami terus semakin meningkat, semakin baik, sehingga kami berharap ke depan kami bisa menjadi juga polisi yang semakin baik juga. Baik. Jika perdagangan gelap senjata tidak dihentikan, selama itu ada, maka selama itu pula pasokan senjata bagi para kelompok radikal ini terus ada dan tidak bisa dibinasakan. Untuk itu menjadi tugas dari aparat-aparat terkait dan lembaga-lembaga terkait untuk menghentikan ini semua. Tapi jangan lupa, masyarakat juga harus dilibatkan. Masyarakat juga harus peka terhadap ini semua agar kita bisa bersama-sama untuk mencegah ini terjadi di negara kita. Karena
NKRI merupakan harga mati. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa.